Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Dunia Mistis FM. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari cerita Kagurofenom, kisah yang berjudul Rumah Dinas. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan tombol subscribe channel ini, nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk lanjutan kisah ini? Langsung saja masuk ke ceritanya. Malam itu aku pun dibawa oleh keluargaku ke tempat tukang pijat yang tempatnya tidak jauh berada di belakang gang sekolahku. Sesampainya di sana aku pun menunggu antrian giliranku. Malam itu jarum jam sudah menunjukkan ke angka setengah 10, namun orang yang mengantri untuk dipijit pun masih cukup ramai. Aku pun duduk bersama orang-orang yang mengantri itu sembari menahan rasa sakit yang tak tertahan ini. Kakiku pada saat itu rasanya benar-benar panas sekaligus sangat sakit untuk digerakkan, ditambah lagi bengkaknya yang semakin menjadi-jadi, membuatku semakin cemas. Belum sampai antrianku dipanggil, tiba-tiba orang yang duduk di sampingku menanyakan mengenai kakiku itu. "Nak, kenapa kakinya kok bisa sebengkak itu?" Tanya kakek yang sudah berumur ini. "Ini kek, digigit sama lebah barusan," jawabku sembari menahan rasa sakit yang menyengat ini. "Pasti lebah jadi-jadian ya nak," ucap kakek itu. Mendengar perkataannya aku hanya bisa terdiam saat itu. Rasanya, semenjak aku menempati rumah dinas ini banyak sekali hal-hal yang mistis yang terjadi di hidupku. Dari penampakan hantu hingga kakek-kakek yang seolah tahu mengapa kakiku menjadi bengkak seperti ini. Giliranku pun tiba, aku pun maju ke depan untuk mendapatkan pengobatan dari tukang pijat tersebut. Perlahan-lahan tukang pijat itu mengoleskan minyak urutnya ke bagian kakiku yang bengkak itu. Rasa sakit pun aku tahan sembari merasakan pijatan dari tukang pijat itu. "Untuk beberapa hari ini, kamu diamin aja kakimu di rumah ya, jangan banyak gerak-gerak dulu," ucapnya sembari mengakhiri pijatan tersebut. "Berarti gak bisa sekolah dulu ya pak?" tanyaku. Tukang pijat itu pun mengangguk-nganggukkan kepalanya. Lantas aku pun sedikit senang karena aku bisa libur dari sekolah untuk beberapa hari ini. Ya hitung-hitung mengistirahatkan bebanku dari tugas-tugas yang diberikan guru di sekolah. Setelah proses pijat memijat pun selesai, aku bersama keluargaku pun kembali ke rumah dengan kondisi kakiku yang sudah tidak sesakit tadi. Selama di mobil, aku selalu teringat akan perkataan kakek itu, "Lebah jadi-jadiannya ya nak." Terus mengiang-ngiang di kepalaku. Ingin aku membantah perkataan kakek itu, bahwa ini tidak ada hubungannya dengan hantu-hantu itu. Tapi, dengan apa yang aku rasakan di jendela itu, aku pun sedikit susah untuk menyalahkan perkataan kakek itu. Setibanya aku di rumah, aku pun ingin memastikan tentang lebah itu. Apakah benar apa yang dikatakan kakek itu bahwa lebah itu adalah lebah jadi-jadian? Setelah papaku membukakan pintu rumah itu, aku pun turun sembari berjalan dengan melompat-lompat dengan satu kakiku menuju ruang tamu itu. Yang benar saja, lebah yang tadinya aku injak seolah menghilang dalam sekejap. "Pak, kok tawon lebah tadi hilang?" tanyaku sembari melihat-lihat ke bawah lantai. "Udah terbang kali bang," jawab papaku. Padahal aku yakin, lebah yang aku injak itu sudah mati karena pijakanku. "Gak mungkin terbang, tadi aja dia udah mati," bantahku dalam hati. Sekali lagi, bulu kudukku lagi-lagi merinding mengenai apa yang aku alami ini. Jikalau itu memang benar adalah lebah jadi-jadian, berarti memang hantu-hantu itulah yang mengirimnya, bukan? Kalau tidak, siapa lagi selain mereka? Toh, mereka yang selalu menjahili diriku. Malam itu, aku pun mengesampingkan sejenak pikiran-pikiran gilaku tersebut, dan lebih memperhatikan mengenai kondisi kakiku lumayan sakit ini. Hari-hari liburku yang baru aku jalankan selama 3 hari itu, aku isi dengan tidur-tiduran seharian di rumah ini. Sesekali aku memainkan PlayStation kesukaanku hingga aku pun tidak menyadari bahwa hari sudah mulai siang. Geleduk, geleduk. Aku mendengar suara dari perutku yang menandakan bahwa sepertinya perutku sudah mulai lapar.
Aku pun berjalan dengan terbata-bata menuju dapur dan melihat mamaku yang sedang memasak. "Tunggu sebentar ya, sambalnya sedang dimasak bang," ucap mamaku sekiranya mamaku sudah tahu bahwa perutku ini sudah meronta-ronta untuk meminta makanannya. Aku pun duduk di ruang makan yang jaraknya hanya beberapa langkah dengan ruang dapur tersebut sembari menikmati aroma ikan goreng yang sedang dimasak oleh mamaku itu. "Duh, harumnya," ucapku dalam hati. Ketika sedang asik-asiknya aku menikmati aroma khas itu, tiba-tiba pandanganku kembali tertuju kepada pintu yang sudah tidak terkunci itu. Entah angin apa yang membawaku pada saat itu, tiba-tiba badanku rasanya ingin sekali mendekati pintu itu. Dengan jalanku yang agak pincang, aku pun perlahan mendekati pintu yang berada pada ruang dapur bagian belakang tersebut. Pada saat itu setengah pikiranku kosong dan hanya mengikuti kehendak tubuhku saja yang ingin berjalan ke sana. Sisi gelap ruangan dapur belakang ini kutelusuri perlahan-lahan menuju pintu itu. Ketika aku telah benar-benar berada di depan pintu itu, aku pun berhenti sejenak, sembari menyadarkan setengah pikiranku yang kosong ini. Sekilas aku lihat sisi pintu ini dari bawah hingga ke atas. Aku berpikir keras pada waktu itu, apa yang aneh dengan pintu ini ya? Tanyaku dalam hati. Tiba-tiba, tok, dot tok, dot tok. Aku pun dikejutkan dengan suara bunyi pintu yang diketok dengan pelan namun cepat itu. Tanpa pikir panjang aku pun langsung berlari ke arah dapur depan dan tanpa aku sadari, aku pun melupakan mengenai kakiku yang pincang pada saat itu. "Bang, makanannya dah siap nih, makanlah lagi," suruh mamaku yang melihatku berlari-lari dari arah dapur belakang. "Ah, iya ma," jawabku dengan nafas yang terengah-engah sambil menyembunyikan ketakutan itu. Aku tidak ingin mamaku tahu mengenai apa yang aku alami sebentar ini, karena itu hanya bisa mencelakakan dirinya nanti, sebagaimana apa yang dikatakan Khalil pada waktu itu. Aku pun mengambil nasi dan sambalku lalu bergegas menuju ke kamarku. Tadi itu, siapa yang mengetuk? Bulu kuduku berdiri, badanku pun bergetar tetapi aku berusaha untuk tetap tenang agar mamaku tidak curiga padaku mengapa aku sangat ketakutan begini. Sembari itu aku terus melahap makanan yang telah terhidang ini dengan perlahan. Aku berpikir, masa iya ada hantu siang-siang begini? Tak lama setelah itu aku pun mencoba untuk menanyakan kembali kepada diriku dan mengingat-ingat apa yang pernah telah terjadi. Kalau bukan hantu pasti Bang Ewo, hanya dua pilihan itu sih gumamku. Tapi, kalau itu memang Bang Ewo kenapa dia kesini lagi? Apa belum kapok ia kena marah papa waktu itu? Pikirku lagi, masih ada kemungkinan bahwa Bang Ewo lah yang mengetuk pintu itu guna untuk menakut-nakutiku, karena selama ini Bang Ewo itu memang terkenal suka menjahiliku. Tapi aku pun tidak ingin terlalu menuduh Bang Ewo lah pelakunya sebelum aku benar-benar melihatnya dengan mataku sendiri. Besok, aku harus sekolah dan menanyakan hal ini kepada Khalil, pungkasku dalam hati. Siang pun berlalu, dan malam ini merupakan malam Jumat yang mana sebagian orang mempercayai bahwa hantu-hantu banyak yang keluar pada malam ini. Namun, tidak dengan hantu di rumah ini. Setelah sekian lama hantu-hantu ini menakut-nakutiku dengan suara-suara yang mereka buat pada malam-malam biasanya, hantu itu selalu tidak menampakkan dirinya ketika malam Jumat telah datang. Apa mereka ini benar-benar hantu ya? Tapi kok rasanya berbeda dengan hantu-hantu yang dibicarakan kebanyakan orang. Tapi, aku sungguh beruntung karena aku tahu mereka tidak akan muncul pada malam ini, setidaknya aku bisa tidur terlelap dengan tenang. Walau begitu, aku tetap masih penasaran dengan ketukan tadi siang itu, dan hal hasil itu membuatku menjadi kepikiran hingga larut malam. Besoknya, aku pun memutuskan untuk pergi sekolah. Walau orang tuaku masih menyuruhku untuk beristirahat di rumah, tetapi rasa penasaranku lebih besar daripada egoku untuk tetap mengambil libur. Sesampainya di sekolah, aku pun langsung berjalan menuju ke kelas dengan cepatnya sembari melihat ke arah kanan dan ke kiri, mana Khalil? Belum datang ya kayaknya, tanyaku dalam hati. Melihat Khalil yang ternyata belum datang, aku pun mengambil posisi dudukku sembari menunggu kedatangan Khalil tersebut.
Menit demi menit pun berlalu sampai bel sekolah pun berbunyi yang pertanda bahwa mata pelajaran pertama akan segera dimulai. Lah, gak biasanya Khalil terlambat seperti ini, risauku. Lalu aku pun berbisik ke anak kelas yang ada di sampingku. No, tumben Khalil telat ya? Tanyaku. Telat? Gak lah Val, dia kan udah beberapa hari ini gak hadir. Aku pun terkejut mendengar pernyataan dari anak kelasku itu. Waktu kamu gak sekolah, dia juga udah gak sekolah hari itu Val, tambahnya lagi. Kira-kira kenapa ya si Khalil gak sekolah? Tanyaku guna memastikan bahwa Khalil baik-baik saja. Guru sih bilang sakitnya kambuh lagi. Seperti yang telah aku ceritakan sebelumnya, bahwa kondisi Khalil itu memang dari dulu tidaklah sehat, ketahanan tubuhnya lebih rendah daripada kebanyakan orang pada umumnya. Aku pun cukup sedih mendengarnya sehingga aku pun melupakan kepentinganku itu sejenak dan berusaha untuk mendoakan yang terbaik untuknya. Semoga cepat sembuh Lil, ucapku dalam hati. Aku sempat berpikir, apakah sakitnya itu ada hubungannya dengan hantu-hantu yang pernah bertemu dengannya ya? Karena seperti apa yang telah dia ucapkan sebelumnya, kalau kamu menceritakan kejadian hantu kepada orang lain, hantu itu pasti akan mendatangimu dan bisa-bisa mencelakaimu serta orang-orang yang mendengarkannya. Sekilas aku pun terdiam akan pikiranku itu. Entah kapan semua ini akan berakhir, semua teror-teror ini, pikiran-pikiranku yang sudah mulai kacau ini, karena hantu-hantu itu membuat psikisku menjadi kacau pada saat itu. Apa yang aku alami pasti sedikit-sedikit akan aku kaitkan dengan hal-hal yang berbau mistis. Hari pun sudah menunjukkan pukul 4 sore dan bel sekolah pun telah berbunyi yang menandakan bahwa sudah waktunya untuk pulang ke rumah. Tapi sayangnya hari ini aku tidak bisa pulang cepat karena kebetulan hari ini adalah jadwal piketku. Le? Aku izin gak piket ya hari ini. Kakiku masih sakit, ucapku dengan harapan aku bisa pulang cepat dengan alasan itu. Yah, gak bisa gitulah, ke sekolah aja udah bisa. Masa piket gak bisa? Mending gak usah ke sekolah tadi Val. Lagian yang piket juga kita berdua, ucapnya, sungguh perkataan yang menusuk. Aku yang sudah agak bad mood itu terpaksa menjalankan tugas piket itu. Bangku demi bangku aku susun dengan rapi, dan satu persatu isi dalam meja aku keluarkan agar si Le itu bisa menyapunya dengan bersih. Ketahuan kali anak-anak di sini piketnya gak benar. Masa sisa-sisa sampah dari minggu kemarin masih aja numpuk, kesalku sembari melihat tumpukan sampah yang ada di bawah mejaku minggu lalu masih ada di sana. Di saat aku sedang mengeluarkan isi yang ada di bawah meja itu, terlihat pada meja Khalil ada sebuah coretan yang membuatku penasaran untuk membukanya. Pasalnya kertas itu dilipat dengan rapi dan di atasnya terdapat tulisan, "Bagi yang mengerti tolong dibuka." Awalnya aku kira itu hanyalah sebuah surat cinta yang ditunjukkannya untuk gadis yang dia sukai di kelas. Tapi ternyata bukan. Terdapat coretan dan juga gambar-gambar aneh yang dia buat di kertas itu. Sungguh pada saat itu aku tidak mengerti gambar apa yang dia buat pada saat itu. Terlihat seperti teka-teki dan juga sepertinya surat itu ditunjukkan bagi seseorang yang mengerti akan hal itu dengan harapan bisa memecahkannya. Jujur, aku sama sekali tidak mengerti apa yang digambar oleh Khalil itu. Mungkin surat itu tidak ditunjukkan bukanlah untukku, melainkan untuk orang lain, gumamku pada saat itu. Kalau itu untuk orang lain sepertinya juga tidak mungkin. Kertas ini dibuat pasti dari sebelum dia sakit, dan itu sudah dari beberapa hari yang lalu. Tapi sampai sekarang belum ada yang menyentuh apalagi membaca surat ini selain diriku. Karena kalau sudah ada yang menyentuh surat ini pasti akan dibawanya pulang, analisisku pada saat itu. Lagi pula, gambar itu cukup menyeramkan untuk dia berikan kepada orang lain. Setelah aku tiba di rumah, aku pun langsung mengambil gambar yang telah aku bawa dari sekolah itu. Sekilas gambar itu tampak menyeramkan menurutku, dan juga penuh dengan teka-teki di dalamnya. Mengapa tidak? Yang aku lihat pada gambar itu adalah sebuah rumah di tepian sungai, dan ada sebuah jembatan roboh yang menghubungkan antara jalanan ke rumah tersebut. Suasananya pun dibuat pada malam hari,
tampak bintang dan bulan yang menghiasi langit itu. Lalu ada seorang anak, yang sedang berdiri di seberang jalan dekat dengan jembatan roboh itu sembari melihat ke arah rumah tersebut, seakan dia ingin pergi untuk ke rumah itu. Dan aku juga melihat di sisi tepian sungai itu, ada sebuah kayu yang ukurannya tidak terlalu besar. Aku memikirkan dengan keras apa yang sedang Halil beritahukan kepadaku, rumah siapa itu, mengapa ada jembatan yang roboh, dan yang paling membuatku ganjal adalah anak itu, siapa anak yang Halil maksud pada gambarnya itu. Seharian aku memikirkan teka-teki itu dengan amat keras. Tapi hasil yang aku dapatkan nihil, tidak satupun di antara teka-teki itu terjawab olehku. Aku pun sempat putus asa dibuatnya, dan yang jauh lebih penting lagi adalah bagaimana dengan keadaan Halil di sana. Apakah dia baik-baik saja, atau sedang dalam bahaya, dan di mana dia sekarang? Risauku pada saat itu. Tak kusangka hari yang senja sudah berubah menjadi gelap gulita dan terdengar mamaku yang memanggilku untuk mengajakku makan malam. Aku pun memutuskan untuk menjawab panggilan itu dan mengesampingkan teka-teki yang membuat kepalaku pusing 7 keliling ini. Lagi pula perutku juga sudah sangat lapar karenanya. Setelah makan malam selesai aku santap, aku pun kembali ke kamarku untuk menyelesaikan teka-teki ini. Hingga jarum jam telah menunjukkan angka 10. Aku menyerah, gumamku pada saat itu. Benar-benar teka-teki yang sulit bagiku, apa yang sebenarnya ingin Halil beritahukan kepadaku. Dan mengapa harus teka-teki? Seharusnya dia tahu aku paling bodoh dalam menyelesaikan teka-teki apalagi memikirkan sesuatu perkara yang sama sekali aku tidak mengerti. Dengan keputusasaan itu, aku pun menutup lembaran kertas ini dan memasukkannya kembali ke dalam ranselku. Hoam, dan kantuk pun mulai menyelimuti tubuhku. Malam itu aku berbaring seperti malam-malam biasanya, dan terkadang masih terdengar langkah-langkah kaki yang berlari-lari kecil itu lengkap dengan gesekan antara wajan dengan spatulanya. Sudah beberapa bulan ini aku selalu mendengar suara-suara aneh itu dan sepertinya aku sudah mulai terbiasa dengannya. Aku pun sudah mulai tidak penasaran lagi dan memilih untuk tidak melihat bayangan-bayangan itu lewat ventilasi pintu tersebut. Mungkin kalau aku mengabaikan mereka, mereka akan berhenti dengan sendirinya, pikirku dalam hati. Dan aku pun mencoba untuk rileks dan memejam mataku ini. Sungguh lelah hari ini, semakin lelahnya, mereka pun terabaikan olehku. Mungkin aku tertolong oleh teka-teki ini yang membuatku sedikit tidak peduli dengan kehadiran mereka. Paginya aku pun pergi ke sekolah seperti biasanya dan hari ini pun aku masih berharap bahwa Halil sudah sembuh dari sakit yang dideritanya itu. Tapi sayangnya harapan hanyalah sekedar harap. Hari ini pun Halil belum menampakkan batang hidungnya di sekolah ini, padahal aku ingin menanyakan maksud dari gambar-gambarnya tersebut. Pernah terpintas di benakku, apa jadinya jika aku memberitahukan teka-teki ini kepada si Iki. Iki merupakan anak kelasku yang cukup dekat juga dengan Halil, dan dia pun terkenal di sekolah ini sebagai pemecah teka-teki terbaik. Karena dia sering sekali memecahkan teka-teki kuis-kuis soal yang diberikan oleh guru, mungkin dia juga bisa memecahkan teka-teki gambar yang menyeramkan ini. Tapi aku urungkan niatku untuk itu, karena aku tidak tahu bahaya apa yang akan menghampiri Iki jika sampai dia tahu mengenai gambar-gambar menyeramkan ini. Terpaksa harus aku yang memecahkannya sendirian, karena mungkin ada sebuah jawaban yang bisa aku temukan pada gambar ini. Hari-hari pun berlalu, usaha kerasku, pikiran tajamku pun nampaknya tidak ada hasil, atau mungkin hanya aku saja yang terlalu bodoh dalam menyelesaikan teka-teki itu. Yang membuat setiap malam-malamku menjadi terasa melelahkan karenanya. Perang pikiran ini ternyata sangat melelahkan ketimbang berurusan dengan para hantu itu. Yang akibatnya aku pun mulai terbiasa dengan suara-suara aneh itu karena tubuhku ini telah lelah pada sorenya untuk memikirkan gambar-gambar aneh ini. Dan pada saat itu juga, Halil belum ada kabar beritanya bahkan guru pun sepertinya sudah melupakan Halil, karena setiap guruku membacakan daftar kehadiran siswa, nama Halil selalu dilampauinya. Aku sudah lelah dengan teka-teki ini, aku menyerah, itulah keputusan yang aku buat pada saat itu.
daripada menyiksa pikiranku lebih lama lagi, sebaiknya aku hentikan saja. Karena memang, aku bukanlah tipe pemikir. Tugas-tugas sekolahku saja sudah membuat kepalaku cukup pusing, apalagi teka-teki ini. Aku sudah muak. Minggu pun telah tiba, paginya aku memutuskan untuk mencari tahu sebenarnya tentang siapa yang mengetok-ngetok pintu itu pada hari-hari sebelumnya. Karena aku masih penasaran, semenjak ketukan itu dan tentang surat dari Khalil itu, aku belum sempat untuk mengecek siapa yang ada di balik pintu itu. Tapi, jika memang Bang Ewo pastilah mamaku akan terheran-heran kembali karena sambalnya yang hilang satu persatu. Tapi beberapa hari kemarin sepertinya mamaku tidak terlihat mengeluh sedikitpun. Apa Bang Ewo puasa ya? Mungkin karena takut dimarahi lagi, atau malah bawa makanannya sendiri ya dari rumahnya. Pikirku pada saat itu. Entah kenapa, aku merasa tidak terlalu takut lagi untuk menjelajahi ruangan belakang itu. Mungkin karena beberapa hari ini aku mengerjakan teka-teki Khalil itu ya. Seakan melupakanku mengenai hal-hal yang menyeramkan di rumah ini, hantu yang biasa menakutiku pada malam-malam biasanya saja, aku abaikan karena lelahnya. Aku pun bergegas menuju ruangan dapur yang ada di paling belakang, dan dengan jantung yang sedikit deg-degan aku pun perlahan membuka pintu itu, ya pintu yang menghubungkan awal dari semua masalah di rumah ini. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar, dan buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa untuk like, komen, share, dan serta subscribe channel ini dan nantikan kisah horor selanjutnya, tetap di channel Dunia Mistis FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.